Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dana, semangat pagi. Jumpa lagi dalam Celoteh Bangga Kencana. Hari ini saya akan sharing tentang pentingnya KIE di dalam mensukseskan program Bangga Kencana di lini lapangan. Tentunya kita harus pahami terlebih dahulu apa itu KIE. KIE terdiri dari 3 kata. Pertama, komunikasi, yang kedua informasi, yang ketiga edukasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada pihak lain. Dalam proses komunikasi ada yang namanya pengirim pesan, ada yang namanya penerima pesan. Antara pengirim pesan dengan penerima pesan harus memiliki persepsi yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Baru dikatakan komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi efektif. Yang kedua adalah informasi. Artinya pesan yang ingin kita sampaikan dengan tujuan informasi tersebut dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah edukasi, sebuah kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan. Misalnya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Di dalam melakukan KIE tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya adalah melakukan perubahan sikap, perubahan perilaku, penambahan pengetahuan, sasaran yang kita tuju. Dalam program Bangga Kencana, sasaran yang kita tuju itu tergantung dari programnya. Misalnya program Bina Keluarga Balita, berarti sasarannya adalah keluarga yang memiliki balita. Program Bina Keluarga Remaja atau BKR, berarti sasarannya adalah keluarga yang memiliki remaja. Program Bina Keluarga Lansia atau BKL berarti sasarannya adalah keluarga yang memiliki lansia. Di dalam melakukan KIE, kita harus melakukan langkah-langkah agar KIE yang kita lakukan bisa terukur. Yang pertama adalah mempertajam analisis sasaran. Kita membuat sasaran siapa yang akan kita sasar di dalam melakukan KIE. Kemudian penetapan strategi. Strategi apa yang kita lakukan? Apakah itu KIE individu atau KIE kelompok atau KIE massa? Kemudian kita meningkatkan komunikasi dengan calon atau peserta pertemuan. Misalnya kita membangun komunikasi, Ibu bagaimana kapan kita melakukan pertemuan, hari apa, jam berapa, di mana, itu semua harus kita komunikasikan agar pada waktu proses terjadinya KIE berjalan dengan lancar. Kemudian penyusunan isi pesan. Ketika kita sudah tahu sasarannya siapa, kita harus menentukan isi pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian didesain atau disampaikan dengan melalui apa. Misalnya mau disampaikan melalui atau menggunakan PowerPoint dan ditentukan kapan pelaksanaan KIE tersebut. Setelah dilakukan pelaksanaan, baru dilakukan evaluasi. Apakah KIE yang kita lakukan efektif atau tidak? Mungkin misalnya pada waktu kita melakukan KIE kelompok, kita memberikan kesimpulan atau memberikan pertanyaan kepada peserta, kemudian apakah bisa menjawab atau tidak. Nah, nanti kita akan membandingkan seperti apa, apakah terjadi proses perubahan penambahan pengetahuan atau tidak, atau terjadi proses perubahan sikap atau perilaku. Jadi KIE yang kita lakukan bisa terukur sehingga kita bisa mensukseskan program Bangga Kencana di lini lapangan. Karena apa? Karena berencana itu